Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semua, topik kita hari ini adalah tentang product management. Product management merupakan bagian dari value creation, gitu ya. Jadi kita masih ingat definisi marketing CCDVTV, gitu ya. Create, communicate, delivery, gitu kan, untuk pada target market untuk mendeliver si value-nya itu untuk menghasilkan profit. Nah, kita bicara di bagian yang pertama tentang marketing, yaitu tentang produk manajemen. Jadi sisi DVTV itu kalau kita bedah menjadi product management, menjadi brand management, dan terakhir menjadi customer management. Nah, kita mulai masuk nih ke product management ya, atau bagian dari value creation. Di pertemuan terakhir, gitu ya, atau di pertemuan sebelumnya, saya nggak bosan-bosannya mengulang, gitu. Jadi kita udah sempat bahas tools yang paling umum yang orang udah gunain dari lama banget ya, yaitu marketing mix. Di marketing mix itu ada 4, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Nah, di bagian produk tentu orang bicaranya tentang value proposition. Sebagaimana saya pernah sampaikan ke kalian ya. Jadi orang banyak menyampaikan bahwa value creation itu adalah USP. Apa tuh USP? Unique selling point. Jadi suka tuh orang ngomong, USP barang lo apa? Unique selling point. Nah, unique selling point ini biasanya identik atau orang nyebutnya lagi adalah value proposition. Nah, value proposition itu kurang lebih mirip lah kayak unique selling point-nya. Jadi apa sih yang membedakan produk kamu dibandingkan produk lain sehingga orang memilih produk kamu. Nah, jadi bahasa gampangnya itu buat saya itu adalah sebuah nilai unik. Nah, sebuah nilai unik itu kalau ada orang nanya, jadi apa value proposition kamu? Jadi apa unique selling point kamu atau USP kamu? Biasanya orang menjawabnya dengan QSP. Q-nya tuh quality, S-nya tuh service, P-nya itu price gitu ya. Tapi ini saya tambahin lagi. Q, S, P, dan juga S lagi belakangnya itu speed. Jadi quality, barang yang berkualitas, harganya kompetitif, udah gitu service yang memuaskan, udah gitu cepat gitu ya. Dan memang saya tahu di dunia ini nggak ada yang sempurna, pasti ada salah satunya yang mungkin nggak tercapai. Atau kalau pengen sempurna banget, pasti ada konsekuensinya. Mungkin biayanya atau harganya menjadi lebih mahal. Dan sebelumnya saya juga udah sempat infoin juga ke kalian tentang primary product, secondary product, dan juga tersier ya. Jadi fungsi premier, fungsi sekunder, dan juga fungsi tersier. Saya biasanya sih nyebut fungsi tersier itu sebagai traffic generator ya, atau hal-hal yang bisa ngedatangin keramaian. Kita langsung masuk ke contoh aja, karena hari ini secara teori ini sebenarnya hanya review, tapi kita langsung masuk ke contoh aja. Oke ya, sebentar. Saya pindah ke sebelah kanan dulu. Nah, kalian masih ingat nih sepatu merek Skechers. Skechers ini sebenarnya brandnya udah lama, ya. Brandnya udah lama, Amerika punya gitu ya. Somehow nggak tahu kenapa nggak pernah booming. Jadi sepatu ini tuh brandnya Skechers tuh nggak pernah bisa dapat dari sisi sepatu tuh nggak pernah bisa benar-benar happening gitu ya. Akhirnya sampai pada satu waktu dia merubah konsep marketingnya gitu. Jadi si Skechers nih Amerika kan emang jago banget ya dalam hal marketing. Akhirnya mereka nih kayaknya sih mereka diskusi ulang. Jadi istilahnya merumuskan kembali value mereka tuh apa. Akhirnya mereka merumuskan kembali bahwa gua harus ngeluarin Skechers sebagai sepatu yang paling enak diajak jalan. Ya, jadi value-nya dia adalah gitu. Pokoknya kalau dipakai jalan tuh nggak capek. Sebetulnya value creation seperti yang Skechers yang saya bilang dipakai jalan itu nggak capek, itu dulu adanya di sepatu Crocs. Ya, kalian tahu ya, Crocs ya, CROCS gitu, Crocs yang modelnya geda gitu, yang buat cowok modelnya selalu kayak gitu. Lama-kelamaan saking udah laris manisnya, dia mulai banyak model. Tapi kenapa juga Crocs jadi terkenal? Itu nggak lain karena di keringanannya si Crocs gitu. Bener-bener ringan banget. Pokoknya Crocs dipakai kemana-mana ringan. Bahannya asik. Nah, ciri dari sepatu yang booming adalah banyak palsunya. Nah, palsunya juga mulai banyak tuh waktu itu gitu ya. Nah, Skechers ini berhasil menggeser posisinya Crocs. Jadi ya semua orang tuh suka sama Skechers karena untuk ukuran orang Indonesia sepatunya benar-benar enak gitu ya. Saya punya nih sepatu ini dan harganya pun relatif murah. Jujur aja kayaknya harganya itu rata-rata di bawah 1 juta deh.
Misalnya 799, 899 gitu ya. Bahkan yang di diskon tuh bisa jadi cuman di bawah 500 ya, atau 500-an gitu. Jadi hitungannya kompetitif lah. Kenapa saya bilang kompetitif? Memang harga relatif teman-teman, tapi kalau di compare sama Nike, Adidas yang rata-rata udah berani start di atas 2 juta gitu ya. Dan ini hitungannya kompetitif banget. Nah, bicara tentang nilai unik, saya contohin lagi nih. Ada sepatu namanya Geox ya. Kalian suka dengar ya mungkin ya. Nah, ini juga kan sebenarnya gini teman-teman, kalau bicara nilai unik, kalau bicara value proposition, selalu bicaranya dua hal. Either produk kamu menyelesaikan masalah orang, ya, atau produk kamu menghasilkan keuntungan buat orang lain. Nah, Geox ini hadir sebagai untuk menyelesaikan masalah orang, yaitu tahu sendiri ya, masalah sepatu tuh rata-rata adalah bau. Kenapa bau? Satu, mungkin karena dia berkeringat. Kedua, karena dia nggak pakai kaos kaki, gitu ya. Kemudian iklim kita ini tropis gitu. Nah akhirnya si Geox ini ngeluarin yang namanya, dia punya tagline breathe. Geox breathe itu bernafas, ada lubang udaranya. Sehingga dia bilang kalau sepatu Geox anti bau karena dia Geox breathe gitu. Ini salah satu unique selling point lagi dari contohnya dari Geox gitu. Nah, ini ada sepatu ini, kalian juga tahu ya, atau sendal Birkenstock. Birkenstock ini lumayan premium, untuk sendal-sendal kayak gini juga bisa 500 ribuan deh, yang plastik kayak gini ya. Terus yang model kulit tuh bisa jutaan. Apa unique selling point-nya Birkenstock? Birkenstock ini adalah sendal yang bisa ngebenerin struktur kaki lo. Seandainya kaki kamu salah gitu. Misalnya kayak kaki kita nih flat, atau kaki kita beda ya. Ciri kaki flat sama enggak tuh gampang. Kalau injek basah-basahan, terus injek di lantai atau di mana, kelihatan tuh kalau flat, tapak kitanya full. Tapi kalau enggak, dia cuma bagian pinggirnya aja gitu. Nah jadi Birkenstock ini katanya dia bisa ngebenerin tuh. Jadi soalnya dia nanti di sole bisa main ketebalan atau kekerasannya bisa diatur sama Birkenstock. Ini juga salah satu unique selling point dari sendal. Kemudian ini Brodo ya. Brodo ini punya anak Bandung, laki-laki, orang Indonesia. Dia ngeluarin sepatu ini karena awalnya si foundernya ini, saya lupa namanya, orangnya tinggi, jadi dia harus pakai sepatu tuh di atas nomor 44. Dia kebingungan nih, kok nggak susah sih gue nyari merek Indonesia nomor 44 dan sepatunya kulit. Akhirnya dia bikin sendiri gitu ya. Karena dia bikin sendiri, lama-kelamaan banyak yang suka, akhirnya teman-temannya order, dari situlah dia bikin Brodo gitu ya. Itu awalnya cerita Brodo. Kemudian, wah ini salah satu ikon legendaris nih, Michael Jordan gitu ya. Nah, kalian bisa nonton dokumenterinya Jordan di Netflix gitu ya, gimana sejarahnya dia. Saya karena umurnya hampir 2 kali umur kalian kayaknya, walaupun belum sampai segitunya, cuman jauh lebih tua dibandingkan kalian. Saya itu hadir di zamannya Jordan masih jago main basket. Jadi di Chicago Bulls, kemudian dia stop main basket, kemudian dia pindah cabang olahraga ke softball, masuk lagi gitu ya ke basket gitu. Dan ikonnya ini gila banget sih kalau kalian ikutin kenapa Michael Jordan ini terkenal, karena waktu itu sepatu pemain basket tuh nggak boleh warna putih gitu ya. Dia pertama kali ngeluarin Nike langsung putih. Nike itu salah satu kehebatannya Nike. Nike itu hebat, tahu banget dan berani punya tren sendiri itu. Nike itu kehebatannya gitu. Nah, saya mau kasih contoh. Ini adalah sepatunya Michael Jordan di awal-awal karirnya waktu dia lagi happening lah ya. Nah ini sepatu ini mungkin balik ke, saya lupa ya, kayaknya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sih yang lagi gila banget. Semua orang mau balik ke Jordan 1 gitu. Kalian perhatiin ya, harga retailnya dia tuh sekitar 2,5 juta. Tapi di reseller sama orang-orang Indonesia, karena orang Indonesia punya beberapa toko sepatu tuh bisa sampai hampir 30 juta. Dan ini gila banget sih. Sampai hari ini harganya masih kuat karena beberapa Jordan yang kolaborasi macam-macam sama Off-White sama apa tuh harganya lebih nggak logis lagi. Bisa sampai 50 sampai 100 juta gitu. Jadi yang dibeli udah bukan fungsinya tapi udah ke gengsinya. Makanya tadi di awal kita bilang kan ada fungsi primer, sekunder, ada fungsi prestis gitu ya. Dan ini adalah sepatu Yeezy gitu ya. Yeezy ini juga
yang happening dari Adidas gitu. Nah, ini retailnya 3 juta, reseller bisa sampai 12 juta. Banyak nggak Pak palsunya? Banyak. Cari aja di marketplace, harganya paling ratusan ribu gitu ya. Tapi yang aslinya kayak gini gitu loh bentuknya. Nah, teman-teman, tadi kita ngomongin di produk fashion ya, khususnya tentang sepatu gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tingkatan produk ini, karena kan kita lagi bahas tentang product management, tapi dari sisi dari industri kuliner. Tadi saya nyebutnya primary, kemudian secondary, ya, fungsi primer, fungsi sekunder, dan juga tersier. Ini nama lainnya, primary, secondary, dan juga traffic generator. Jadi traffic generator yang di atas itu tuh sebetulnya lebih ke arah aktivitas pendukung sih, yang bisa mendatangin keramaian. Jadi kalau kalian bisnis kuliner, apa yang membuat orang bisa rame datang? Nah, itu adalah traffic generator. Sedangkan secondary product ya, itu adalah produk lain. Oke, gini deh. Mungkin saya bahasnya dari bawah dulu kali ya, yang lebih enak. Jadi primary paling bawah itu adalah produk inti, nyebutnya core product atau produk andalan, atau nama lainnya front end. Jadi produk ini adalah produk yang kalian jual sebagai produk utama, boleh jadi untung persatuannya itu kecil, tapi karena kalian jualnya banyak, jadi untung paling besarnya datangnya dari sini gitu. Nah, sedangkan secondary product itu adalah core product tambahan ya. Kita nyebutnya back end lah. Back end tuh berarti produk kedua gitu ya. Nah, keuntungan dari produk kedua ini besar, tapi karena penjualannya dikit, bukan yang jual utama, jadi secara akumulasi dia keuntungannya dikit. Oke ya, saya ulang ya. Jadi kalau yang primary keuntungan satuannya kecil, tapi karena jualnya banyak, untungnya jadi banyak. Sedangkan secondary, walaupun untungnya gede, tapi jualnya dikit, akhirnya keuntungannya nggak segede dari primary. Dan terakhir tadi yang saya jelasin traffic generator, bagaimana ini menjadi aktivitas pendukung. Kita langsung ke contoh aja biar lebih enak dan teman-teman mudah pahami. Nah, ini misalnya bisnisnya restoran ya. Misalnya bisnisnya restoran. Kalau kalian bisnisnya restoran, maka primary produk kalian ya, yang menjadi core revenue kalian adalah makanan biasanya. Jadi makanan itu harganya kalian buat kompetitif, keuntungan per unitnya juga kecil, tapi secara kuantitas kalian jualnya banyak karena kalian restoran gitu ya. Restoran atau warteg deh saya nyebutnya gitu ya. Jadi orang datang ke sana memang untuk bak-bik-buk langsung makan. Nah, secondary produknya apa? Minuman. Nah, biasanya orang kayak nasi Padang ya, kalian datang ke nasi Padang, makan rendang segala macam murah deh. Bahkan beberapa restoran Padang ada tulisan serba 10.000 gitu. Itu untuk memancing orang bahwa gila murah banget ya. Serba 10.000, mungkin dapatnya nasinya rada banyak, kemudian dapat telurnya dikit sama kuah-kuah gitu ya. Nah, minumannya, tapi dia ngambil keuntungan di minuman. Biasanya orang pesannya mau jus apa. Nah, keuntungan gedenya dia itu dapatnya di minuman. Oke, jadi harga minumannya lebih tinggi gitu, walaupun cara penjualan dia nggak banyak. Apa traffic generatornya? Kalian bisa adain nonton bareng di situ, bisa adain live music di situ, bisa jadi adain pengajian sama kajian, banyak ya kafe-kafe yang tempatnya gede diadain untuk acara misalnya teman hijrah, segala macam pengajian, kafe itu kayak di Panduraya ada kafe Hafa, sering banget dijadiin tempat untuk kayak ketemuan hijrah gitulah gitu ya. Arisan, ngadain stand up comedy gitu ya, kayak di cafe misalnya Cold Stone itu kan dia ngadain stand up juga tuh. Nah, itu kalau dia restoran. Nah, kalau dia cafe beda lagi. Kalau dia cafe kalian lihat di primary sama secondary produknya saya ubah tuh. Justru kalau kafe, orang datang ke kafe untuk minum, bukan untuk makan. Bisa ada nggak orang kafe kelaparan? Jarang. Biasanya dia kalau ke kelaparan dia nyarinya McDonald's, biasanya nyarinya Kentucky gitu ya, langsung fast food. Tapi kalau orang mau ke kafe mau nongki pasti nyarinya minuman. Jadi harga minumannya yang dia buat kompetitif. Ya kayak Starbucks kan harga minumannya ya relatively oke lah segitu ya 30-40 ribu gitu. Tapi makanannya dibuat kita kehajar di makanannya. Ya, mesen pastry-nya mahal gitu misalnya. Jadi cafe dengan resto itu dua konsep yang beda banget karena di primary-nya dia tuker sama secondary-nya. Nah, jadi kalian harus tahu saat kalian nanti bisnis kuliner
Misalnya kalian ada bisnis nasi uduk, kalian ada yang bisnis lontong sayur gitu. Nah, justru tambahannya yang kalian bikin mahal, tapi makanannya dibuat kompetitif gitu. Ya, semoga kalian bisa memahami. Masih dunia kuliner, ini adalah hasil analisis saya sih ya. Ini nggak ada teorinya. Kalau ditanya dari buku apa Pak, nggak ada. Ini sih menurut saya. Menu makanan evergreen. Evergreen tuh artinya abadi, artinya selama-lamanya, terus-menerus gitu. Di Indonesia, buat saya, buat makanan, lu mau buat makanan seaneh-aneh apapun, orang Indonesia tuh cuma makan yang ini doang nih. Nasi goreng, ya. Bahkan orang-orang Korea tuh, teman-teman saya Korea, kalau datang ke sini tuh suka banget sama nasi goreng. Orang luar negeri tuh bener-bener gila sama nasi goreng kita. Jadi nyarinya nasi goreng. Nasi goreng nih makan yang bisa dimakan pagi, dan enak banget dimakan malam. Siang juga ada juga sih orang pesan nasi goreng gitu. Jadi ini benar-benar evergreen dan sepanjang waktu. Bubur ayam kebanyakan pagi sama malam gitu ya. Mie ayam siang biasanya. Malam juga ada sih orang. Bakso, nah ini bakso biasanya kalau udah hujan-hujan sore, nah makan bakso. Soto ini biasanya siang sama sate. Jadi buat saya ini makanan orang Indonesia adalah nasi goreng, bubur ayam, mie ayam, bakso, soto sama sate. Itu doang. Asli kuliner Indonesia nggak habis-habis dimakan orang. Ya, makanya perhatiin lo mau kafe sehebat apapun selalu kalah sama orang jualan nasi goreng atau mie tek-tek yang lewat. Orang mau sejago apapun pemasaran tetap aja kalah sama tukang bubur ayam pagi-pagi, lontong sayur gitu ya, atau soto. Orang kita selalu begitu. Kalaupun tambahannya ya nggak jauh dari lele gitu ya. Makanya pecel lele, bebek, ayam gitu ya. Nah ini satu lagi teman-teman, ada ayam, bebek sama lele. Ayam ini berdasarkan data. Jadi saya punya teman yang main di industri ayam, gila memang konsumsi ayamnya Indonesia tuh tinggi banget. Tinggi banget, makanya karena ayam tuh tinggi banget industrinya, ayam selain ayam tuh suka kena fitnah. Salah satunya adalah katanya telur burung puyuh lebih kolesterol dibandingkan telur ayam. Itu salah satu bagian dari perang dagang tuh. Karena setelah dicari data ternyata nggak kayak gitu ya. Nih, jadi segala macam ayam di Indonesia tuh laku keras. Dari ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek. Kalian jangan sampai lapar ya ngeliat gambar ini. Saya juga jadi rada-rada lapar nih. Terus bebek gitu ya. Mulailah. Bebek selamat. Nah, pecel lele ini salah satu yang legend. Dan kalian kalau lihat ini, kalian akan tahu gitu ya, mau dimanapun ini pasti didatengin orang. Kalau orang udah lapar banget, dia pasti nyari kayak gini. Pecel lele, ada pecel ayam, ada bebek. Udah deh ini aja. Udah pasti harganya bener, gua kenyang gitu kan. Gitu. Bisa nggak mesen secondary produk ya? Bisa. Apa? Tempe, tahu, bener nggak? Teh manis lah, udah secondary produknya lah. Karena dia primary-nya itu adalah pecel lele dikasih dengan teh manis anget, teh tawar anget, biasa dapetnya gitu. Ini adalah gambar legend yang selalu ada di benaknya orang Indonesia. Mungkin kalau ke luar negeri kita paling ingat gambar ini, gitu ya. Gambar yang bukan menyalahi desain ya. Secara desain ini, aduh, cupu banget. Tapi ya udah, pokoknya gue harus lihat gambar ini gitu. Oke, kemudian ini menu evergreen Indonesia. Buat saya tuh kopi, teh, sama jus. That's it. Pak, ada nggak yang lain? Ada sih. Tapi ini yang akan selalu orang cari. Orang Indonesia tuh akan selalu nyari teh manis. Sekarang udah mulai kopi sih. Kopinya nggak jauh dari gula aren, dicampur kalau nggak kopi susu gitu ya. Jus-jusnya juga main lah kita. Walaupun sekarang udah mulai berkembang sih gitu ya. Nah, sekarang tadi primary ya. Udah primary evergreen. Ada nggak secondary-nya? Ada. Di Indonesia tuh secondary untuk makanan tuh kayak burger, roadbuck, ya burger ya, makanya McDonald's sama Burger King tuh dia tobat sama orang Indonesia. Hanya McDonald's dan Burger King Indonesia aja tuh yang jual nasi, tau nggak? Nggak ada di luar negeri Burger King jualan nasi kayak di Indonesia sama McDonald's. Ya, cuman di kita doang gitu. Karena sadar orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu ngerasa nggak kenyang gitu. Jadi ada burger, roadbuck, pizza. Waduh, pizza sedih banget ya sekarang. Di pinggir jalan jual 4 biji 100.000 gitu. Kemudian martabak, wah ini adalah makanan sakti yang dibawa oleh cowok untuk ngapel ke ceweknya biar dapat approval dari ibu atau orang tua pacarnya. Nggak, martabak ini makanan abadi banget ya. Martabak tuh buat Indonesia kuat banget sampai hari ini. Martabak telur dan manis. Nah manisnya ini yang sekarang udah macam-macam.
gitu ya. Dulu sih orang cuma bikin kacang, mesis, keju gitu. Sekarang udah ada red velvet, ada green tea, coklatnya pun ada Toblerone, ada KitKat, udah macam-macam. Terus juga martabaknya dulu yang gemuk gini, sekarang tipis kering. Ada juga martabak orange yang nggak ditutup, nggak dibalikin. Wah, udah banyak banget deh. Ini adalah secondary yang juga kencang, teman-teman, di Indonesia. Nah, untuk minumannya secondary-nya ini nih. Minuman berbau-bau Thai-tea-Thai-teaan dan boba-bobaan lah. Ini yang kira-kira menjadi primadonanya Indonesia. Oke, jadi saya mau summary. Teman-teman harus tahu bicara tentang product management yang harus ada di bayangan ada hierarki produk. Oke. Di mana di hierarki produk itu orang gitu ya, nggak cuman bicara tentang primary product tapi juga secondary product. Jadi ingat, orang selalu melihat di primary-nya. Jadi di primary itu kasihlah harga yang kompetitif, kemudian di secondary-nya lu ngehajarnya di secondary-nya. Dan jangan lupa itu resto atau cafe, itu yang harus dipikirin. Dan yang nggak kalah penting adalah bagaimana bikin traffic generatornya. Ya, karena traffic generator atau keramaian itu menjadi penting. Sebelum saya tutup di section ini, saya mau kasih contoh, teman-teman mungkin baru dengar ya, setelah IKEA masuk ke Bogor, tepatnya di IKEA Sentul City, IKEA juga masuk di Bandung, ya. Dan gila banget, Bandung tuh punya daya beli jauh di atas Bogor lah, udah mirip kayak Jakarta. Dan pas IKEA mau buka di Bandung, itu ramainya naujubillah. Akhirnya yang dilakukan sama IKEA adalah siapapun yang mau masuk ke IKEA Bandung, karena dia takut membludak, harus masuk dulu ke aplikasi dan mendaftar gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagian dari PSBB gitu ya, supaya orang nggak banyak keramaian. Jadi harus mendaftar dulu. Nanti di aplikasi itu dikasih tahu, Anda berhak nggak dapat kuota masuk IKEA. Buat saya ini adalah hal yang bagus untuk menjaga COVID. Tapi kalau kita mikirin secara marketing, buat saya ini gila. Ini taktik marketing yang brilian banget. Bayangin nggak sih, kalau kamu apply berhari-hari untuk datang ke IKEA, kemudian kamu nggak dapat kuotanya, oke? Katakanlah setelah nyoba 3 hari, akhirnya kamu dapat. Setelah kamu dapat, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kamu pasti belanja kan? Nyampe sana nggak mungkin nggak belanja, karena ngerasa rugi nih, udah ke sana nggak belanja gitu. Nah, kalaupun kamu sengaja iseng-iseng mau window shopping, ternyata kamu dapat kuota, saya pastikan kamu pun akan belanja. Karena ngerasa bahwa boleh jadi gue nggak akan dapat kuota lagi gitu. Jadi itu adalah gimana cara orang bermain juga dengan cantik banget sih. Nah, IKEA ini kan sebenarnya toko furniture ya, dan saya yakin teman-teman di sini udah pernah ke IKEA semua. Kalau lu perhatiin, IKEA itu sebenarnya nggak gede-gede amat, tapi kenapa kelihatan gede? Karena kita diajak muter. Jadi emang yang dia sakti itu bikin layoutnya sakti banget. Jadi begitu masuk, lo ketemu kursi gitu ya, ketemu udah gitu peralatan tidur, peralatan meja, kursi dan lain sebagainya. Nah, yang di depan ini biasanya kamu akan ketemu barang-barang furniture yang harganya jutaan lah, ya, misalnya jutaan, sampai endingnya lo ngerasa bahwa gila nih mahal gitu ya. Akhirnya makin mau ke kasir, kamu mulai ketemu nih mainan, boneka gitu ya, lampu, ya, mulai ke pernak-pernik. Coba lihat cara dia bikinnya. Dia tahu bahwa core produk mereka adalah furniture. Kemudian dia sadar bahwa secondary mereka tuh adalah pernak-pernik segala sesuatu tentang household, ya, tentang rumah tangga kan, alat-alat rumah tangga. Dari lampu, dari macam-macam. Artinya adalah saat kalian masuk, kemudian kalian sadar uang kalian nggak cukup untuk beli yang mahal-mahal itu, kalian pasti akan ngerasa, ya udah deh, kalau yang masa sih udah kesini jauh-jauh, nggak beli apa-apa, akhirnya belinya yang murah. Karena dia ngejebaknya di secondary. Hebat banget ini. Jadi dia ngabisin kamu dulu di yang mahal, dan dia nggak akan ngasih kamu bernafas sampai kamu ngambil yang murah, baru kamu ketemu kasir. Ini gila sih. Jadi maksudnya ini benar-benar sesuatu yang dipikirin banget, dari layoutnya, gimana alurnya, itu dipikirin banget gitu. Ya, jadi mungkin itu terkait product management. Nanti kita bisa lanjut dengan diskusi ya. Thank you teman-teman.